kasih yang sebesar-besar atas kedatangan Bapak Kapolres beserta rombongan. Kami membuka pintu seluas-luasnya kapanpun jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, ada permasalahan, silakan. Saya waktu beberapa hari kebelakang sempat ditilang Pak. Waktu itu saya bersama teman saya tidak memakai helm, tidak memakai helm, teman saya memakai helm. Yang saya mau tanyakan Bapak mengenai unsur-unsur penilangan yang baik menurut Bapak atau rombongan yang lain, bagaimana? Kan dalam penilangan itu suka ada yang lolos, ada yang enggak, gitu ya Pak? Seperti itu kan? Kenapa seseorang itu bisa ditilang? Yang pasti yang bersangkutan dinilai melanggar aturan lalu lintas. Dan disangkakan tidak pakai helm, yaitu kita ketahui bersama itu pelanggaran lalu lintas yang dinilai cukup fatal. Karena apa? Bahwa helm itu adalah kelengkapan dalam berkendara sepeda motor untuk melindungi kepala. Kenapa sih ada yang lolos, ada yang tidak? Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, pada saat anggota polisi ini mau menilang, itu dia juga punya keterbatasan. Kalau melihat banyak yang pelanggaran dan kemudian di stop satu-satu, mungkin sampai sore, sampai maghrib nggak selesai-selesai. Sehingga yang dilakukan adalah selektif. Dilihat ini pelanggaran yang kira-kira paling berbahaya, ini yang mana? Yang kalau tidak ditertibkan, tidak di stop, ini kalau kemudian nanti terjadi sesuatu bisa fatal. Kebanyakan orang yang ditilang itu kan harus berbayar. Pertanyaan saya mungkin ada dua. Uang tersebut dikemanakan apabila orang tersebut harus berbayar? Nah, yang kedua, apabila rakyat miskin yang tidak mempunyai uang harus berbayar, apakah itu ditindaklanjuti apa diloloskan aja Pak? Yang pertama, bahwa uang tilang itu masuk ke negara. Ada dua cara dalam membayar tilang. Pertama, hadir di pengadilan, kemudian di sana setelah disebutkan apa pelanggarannya, kapan dan di mana, kemudian diketok oleh hakim jumlah dendanya sekian. Nah, bagaimana jika tidak mampu? Ini memang agak dilematis pada saat di lapangan. Sebetulnya kalau tidak mampu bisa menyampaikan, hanya saja terkadang ada yang menggunakan kesempatan itu sebagai alasan karena tidak tahu mampu atau tidaknya dari sisi apa. Jadi silakan sampaikan. Dan yang paling aman biar tidak ditilang, tertib itu saja. Kalau sudah tertib lengkap, namun udah ditilang gitu. Saya apresiasi terkait dengan kinerja dari satuan kepolisian terkait dengan pengamanan knalpot yang ramai Pak. Ternyata walaupun sudah alhamdulillah sudah banyak berkurang Pak, gitu, tapi masih ada. Barangkali kalau tidak menyalahi terkait dengan ketentuan dan aturan, Babinmas bisa nggak Pak dikasih wewenang untuk itu? Yang pertama kami sampaikan terima kasih Pak atas apresiasi kepada kami khususnya Babin Kamtibmas. Terkait masalah Babin Kamtibmas itu diberi kewenangan, sebetulnya Pak setiap anggota Polri itu punya kewenangan untuk bisa melakukan tindakan apabila diketahui terjadi suatu pelanggaran atau kejahatan dalam hal tentang narkoba. Nah, hanya saja proses selanjutnya itu yang akan dilakukan oleh anggota polisi yang punya kewenangan khusus. Kalau hanya sekedar untuk memberikan himbauan, memberhentikan, menegur, itu bisa. Hanya saja memang tidak bisa memberikan bukti pelanggaran, karena itu hanya diberikan kewenangan itu hanya ke anggota Satlantas. Itu pun tidak semua, hanya yang anggota Satlantas tertentu yang punya kompetensi.
alhamdulillah bisa bersilaturahmi bersama ibu-ibu dari kesehatan Kota Banjar. Mudah-mudahan dengan diadakannya kegiatan seperti ini masyarakat bisa lebih sejahtera, bisa lebih bisa lebih sehat, tidak sakit-sakit seperti itu. Untuk kedepannya mudah-mudahan untuk Kota Banjar lebih maju dan lebih bermanfaat bagi masyarakat.